Polisi biasanya sempat.
Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah berapa yang Pagi, Pak. gabung? Cuma anak 3. Baru 3. Yang lain mana? Dasar di grup, Pak. Oh ya, kita tunggu 5 menit lagi ya. Ya. Oke.
Nah, sudah bertambah. Bisa kita mulai? Mbak Anda, Mbak Sabrina, Mbak Nurapia, Mbak Dani, Mas Chandra. Halo? Bisa mendengar suara saya? Halo? 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 Halo, selamat pagi. Pagi. Nurapia, Mbak Dani. Halo, Pagi, Pak. halo Mas Chandra. Kurang satu, Mbak. Siapa yang mau? Mbak Indah mana? Mbak Agus. Nggak ada sinyal, Pak. Ada sinyal. Tunggu sebentar. 1 menit lagi untuk Mbak Indah. Ya. Mohon maaf koneksinya tadi terputus. Mbak Indah sudah gabung. Halo Mbak Indah. Ya, Bisa kita mulai ya? oke Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Masih sehat walafiat ya? Masih aman dari virus corona? Alhamdulillah Aman. Pak, sehat. Semoga kita Aman. selalu aman dari penularan wabah virus corona. Amin. Sementara kita nikmati dulu proses kuliah online ini ya. Baik, di perkuliahan hari ini, ya, di mata kuliah pemrograman web 2, ya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara MySQL dan MySQLi. Ya, karena kemarin ketika saya minta untuk membuat proyek aplikasi berita, ya, betul ya, aplikasi berita ya. Ya. Nah, ada beberapa mahasiswa yang menggunakan komputer baru di lab atas ya. Ternyata versi SAM-nya versi terbaru yang diinstal, makanya PHP-nya juga PHP versi 5. Sehingga kalau kita menggunakan perintah MySQL terkadang ada beberapa yang tidak bisa tampil. Muncul pesan error. Maka dari itu, nah, kita harus belajar MySQLi. Kalau PHP 5 ke atas kita gunakan MySQLi. Nah,
Ya, oke. Perbedaan antara MySQL dengan MySQLi, ya, nah, kalau PHP MySQL atau MySQL extension merupakan sebuah ekstensi yang didesain untuk menyediakan tampilan prosedural yang dikembangkan oleh MySQL server, ya, dengan versi 4.1.3 ke bawah. Nah, kalau versi MySQL servernya 4.1.3 ke bawah, maka kita pakai PHP MySQL extension. Kalau versinya 4.1.3 ke atas, ya, maka ya, kita menggunakan versi MySQL extension. Ya, karena pada versi 4.1.3 ke atas, ya, MySQL extension bisa dipakai, tapi tidak semua fitur ya di MySQL server tersedia. Makanya PHP MySQL extension atau biasa dikenal dengan MySQL Improvement Extension, ya, disingkat MySQLi, I itu improvement, ya. MySQL ada I itu improvement. Ekstensi yang dikembangkan supaya pengembang aplikasi, ya, yang ingin menggunakan MySQL dapat menggunakan fitur barunya secara penuh. Karena di versi 4.1.5 ke atas itu ada beberapa fitur terbaru yang ya, bisa dipakai oleh pengembang aplikasi. Nah, supaya bisa menggunakannya, maka perintah yang kita pakai adalah MySQL extension. Ya, keuntungannya apa kalau kita menggunakan MySQL, Pak? Ya, ada beberapa keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika menggunakan MySQL. Antara lain, satu, tampilan yang object oriented, ya, mendukung ya PBO, pemrograman object oriented. Ya. Kemudian mendukung prepare statement. Kemudian support multiple statement. Selanjutnya mendukung proses transaksi. Jadi kelebihannya banyak. Selain itu dengan MySQL, ya, pengembangan kemampuan debuggingnya lebih bagus. Ya. Yang terakhir, dukungan embedded server. Embed server. Ini keuntungan MySQL. Makanya mulai hari ini, ya, semua proyek yang sudah saya berikan ke Anda, aplikasi berita yang semula menggunakan MySQL, ya, kita ubah jadi MySQL, ya. Karena perkembangan pembaruan MySQL server, ya, dengan versi yang terbaru, ya, kita ya diharuskan menggunakan MySQL. Oke, nah, perbedaan yang ini bisa kita simpulkan kalau dalam bentuk atau kita rangkum dalam bentuk tabel. Nah, Anda lihat, kalau kita menggunakan MySQL ini versi PHP-nya adalah versi 5 ke atas. Kalau MySQL biasa, ya MySQL extension versi PHP-nya adalah versi 3. Apakah MySQL tidak bisa dipakai di PHP 5? Bisa. Nah, tapi memang beberapa fitur ya kurang bisa mendukung. Kemudian untuk halo, nah, kembali lagi ya. Ya. Tadi terputus, Ya. teman-teman. Enggak. Oke. Kemudian ini
status dari pengembangan MySQL. Kalau MySQL ini active development, nih, ya, aktif terus, ya, pengembangannya berjalan terus. Kalau MySQL hanya maintenance saja. Nih. Kemudian direkomendasikan ya untuk project baru MySQL ya, ya project baru kalau Anda membangun aplikasi web ya terbaru ya saat ini ya diusahakan atau direkomendasikan menggunakan MySQL. Ini MySQL sudah no. Nah, kemudian mendukung ya API mendukung charset. Ini MySQL ya, MySQL tidak. Jadi kalau kita lihat pada diagram pada data tabel ini, ya, MySQL banyak iyanya. Ini. Beda dengan MySQL. Kalau MySQL ini banyak no-nya. Nih. Ya. Oh. Oke, lanjut. Nah, kalau di dalam gambaran besarnya sebenarnya MySQL extension, penggunaan MySQL extension dan MySQL extension itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Maaf, Pak. Ya, kenapa? Gambarnya tidak muncul, Pak. Materinya. Materinya tidak muncul. Ya. Saya cek dulu. Sudah muncul? Udah. Oke. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ya, di antara penggunaan MySQL extension dan MySQL extension. Seluruh fungsi sebenarnya hampir sama. Tapi ketika kita menggunakan MySQL extension ya di versi terbaru ya MySQL Server, ya semuanya mendukung. Ya, nih. Oke. Contoh, kalau kita menulis perintah query di MySQL extension, ya, kita gunakan MySQL underscore query dalam kurung, ya, perintah query untuk memilih tabel, misal data tabel, select bintang from TB mahasiswa, misal, koma string link, link kurung tutup. Ini kalau kita menggunakan MySQL query. Ini berjalan lancar kalau kita Maaf, Pak. Tidak ada suaranya. Tidak jelas. Masih belum ada suaranya, Pak.
tes. Masuk? Sudah, Pak. Suaranya hilang lagi, Pak. Tes, tes, tes. Halo, bisa mendengar suara saya, Mbak Indah? Sudah, Pak. Bisa. Oke, sudah ya. Saya ulangi lagi. Ya. Contoh ketika kita menggunakan perintah MySQL dengan MySQLi. Nih, kalau perintah query MySQL biasa yaitu MySQL _ query. Diikuti dalam kurung perintah query untuk memilih data tabel, misal select bintang from TB mahasiswa. Ini, ya. Perintah query diupdate petik ya, koma kemudian argumennya ya, atau koneksinya link, string link, kurung tutup. Sedangkan perintah ya MySQLi _ query kurung buka string link dulu, argumennya dulu, argumen diletakkan di depan, koma baru perintah query-nya select bintang from TB mahasiswa. Jadi seandainya teman-teman menggunakan perintah yang atas ini, yang warna kuning MySQL _ query, ya, Anda jalankan di SAM versi lama, ya, bisa jalan dengan normal. Tapi ketika Anda gunakan ya versi server terbaru, SAM yang terbaru, terkadang tidak mau jalan. Sehingga kita butuh perintah yang saya beri warna merah, MySQLi _ query. Di mana untuk MySQLi _ query argumennya atau koneksinya ditempatkan di depan link. Nah, kemudian baru perintah untuk memilih data tabel. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mbak Indah, bisa pahami? Bisa. Mas Chandra? Bisa. Oke, Mbak Sabrina, halo? Ya, Pak. Paham, Mbak. Mas Rizwan? Bisa, Pak. Oke, siapa lagi yang belum saya absen? Mbak Nur Apiah? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nur Nah, Rapiah ketiduran itu, Pak. ketiduran. Tidak Enggak, Ding, apa-apa. Pak. Ya, kalian sambil itu tidak apa. Ketika kita online, ya, minggu depan, semisal kita masih ada perkuliahan online, teman-teman bisa menonaktifkan videonya biar kuotanya tidak terlalu boros ya. Video Minggu teman-teman. depan, minggu tenang, Pak. Sementara ini yang sudah dinonaktifkan semua. Oke, saya lanjut. Nah, di dalam MySQLi itu ada istilah tipe prosedural dan ya, tipe objek oriented. Kalau tipe prosedural, penulisannya mirip dengan MySQL extension. Jadi sesuai prosedur gitu penulisannya. Ya. Contoh, kalau kita mau menulis perintah koneksi, nah, kalau di MySQL kan MySQL _ connect. Kalau kita gunakan MySQLi _ connect. Jadi prosedural. Ya, perintahnya sama, sesuai prosedur. Ya.
Beda dengan yang tipe objek oriented. Karena tipe objek oriented ini penggunanya harus sesuai dengan aturan PBO, Object Oriented Programming, agar bisa terhubung ke MySQL Server. Contohnya, ketika kita mau menulis MySQL underscore connect atau di dalam MySQL underscore connect, jika diubah jadi ya, objek oriented, tinggal string MySQL, string MySQL, strip lebih besar query. Ya. Contoh perintah seperti ini adalah penulisan perintah bertipe objek oriented. Ciri khususnya diawali dengan string MySQL, kemudian strip dan lebih besar. Tanda strip lebih besar. Kesimpulannya, secara umum dari fungsi MySQL extension dan MySQL itu sama, ya, karena merupakan alat tambahan yang dipakai untuk menghubungkan aplikasi dengan MySQL server, dengan database MySQL server. Namun, MySQL dan MySQL mempunyai perbedaan yang signifikan, sehingga teman-teman perlu berhati-hati ketika memutuskan akan menggunakan salah satunya. Nah, di proyek yang akan kita buat, yang sedang Anda buat, proyek aplikasi berita, usahakan diubah jadi MySQL semua ya. Kalau di jobset kan MySQL underscore connect, ganti MySQL underscore connect. Boleh menggunakan yang tipe prosedural, boleh yang menggunakan yang OP, silakan. Kemudian perbedaan MySQL dan MySQL adalah tipe dukungan yang disediakan. Ya, jika MySQL hanya mendukung MySQL Server versi 4.1.3, sedangkan MySQL ya, dapat dipakai sampai dengan versi yang paling baru. Ya, fiturnya pun lebih banyak dipakai ketika menggunakan MySQL dibanding menggunakan MySQL. Jadi, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Tidak ada, Pak. Baik. Ya, maka selesai. Oleh karena itu, di proyek yang Anda buat, aplikasi berita, tolong yang perintah-perintah SQL ada MySQL underscore query, MySQL underscore connect. Itu Anda ubah jadi perintah MySQL ya. Ya, Pak. Nah. Minggu depan minggu tenang ya, Pak. Minggu depan minggu tenang. Ya. Oke. Uasnya gimana, Pak? Berarti Anda selesaikan MySQL ya semua, kemudian nanti di waktu UAS Anda demokan ke saya. Jadwal UASnya pertengahan April berarti. Tanggal 13. Nah, itu Anda demokan ke saya melalui aplikasi Zoom ya. Begitu saya kira. Silakan, selamat belajar di rumah. Anda modifikasi aplikasi berita, proyek yang Anda buat. 2 minggu yang akan datang Anda presentasikan ke saya melalui aplikasi Zoom. Ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Jangan lupa nanti absensi via Siakat dan YouTube ya. Saya upload. Siap. Ya. Video pembelajaran kita ini disiakat, kemudian nanti teman-teman komentari di Siakat dan di YouTube. Itu bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Nah, terima kasih atas kehadiran semuanya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.